Orang-orang yang beriman menjadikan nikahnya itu adalah sebuah ibadah, maka dia tidak ada urusan dengan cepet-cepetan. Kapan saya? Karena nikah itu bukan cepet-cepetan, bukan kemudian gaya-gayaan. Tapi nikah itu adalah siapa yang paling siap, siapa yang paling tepat persiapannya. Bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling gaya-gayaan, bukan. Mendingan Anda tuh nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Karena kalau Anda nikah dengan orang yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki itu dan Anda punya luka di dalam hidup Anda. Lebih baik menunda dulu nikah daripada Anda kesusu nikah lalu kemudian nikah dengan orang yang salah. Jangan ada ikhtilat, bercampur baur. Nggak ada batas. Sekarang kan perempuan-perempuan zaman modern, hai, happy birthday ya, ada yang begitu ya. Muslim dan muslimah dia tahu bahwa antara laki-laki dan perempuan kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi kita punya jarak. Menjadi perempuan-perempuan yang terhormat dan punya jarak. Dan dia punya prinsip, dia punya wibawa. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita muslimah yang terhormat, sehingga tidak ikhtilat, tidak campur baur. Artinya jangan bersentuh-sentuhan dengan mudah kepada yang bukan mahram. Cupika-cupiki kek apa kek namanya, jangan. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya tentu saja selain tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkholwat, tidak boleh berdua-duaan. Dua-duaan awalnya biasa, lama-lama jadi ada rasa. Jadi hati-hati. Islam itu melarang terjebak dalam dosa. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustadz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan, ahlan sahlan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Manusia terbagi 3. Kalau mulutnya pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, hatinya mengakui Allah itu esa tunggal tak berbilang, tapi
tapi dia tidak pernah sholat, zakat dan puasa, maka orang ini disebut fasik, dan orang fasik tetap Islam. Artinya fardu kifayah tidak gugur. Saya ulang, mulutnya bersyahadat, hatinya mengakui, tapi tak pernah beribadah, maka orang fasik. Orang fasik 4 fardu kifayah tidak gugur: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. 2, mulutnya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak demikian, tetap ikut sholat sama kita, tetap ikut puasa sama kita, sedang puasa aja ikut, apalagi hari raya, tetap ngambil daging kurban, tapi dalam hatinya dia tidak mengakui itu. Orang ini disebut dengan munafik, dan orang munafik tetap dilaksanakan fardu kifayah karena kita tidak tahu apa isi hatinya. 3, mulutnya mengatakan, ini baru dia keluar, tidak wajib. Apa kata dia? Tak ada itu Tuhan. Apa itu? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan Tuhan. Berhalusinasi, Tuhan itu hanyalah ide-ide gila. Maka orang ini kafir, gugurlah fardu kifayah. Dulu saudara-saudara kita yang model seperti ini, KTP Islam dan mulutnya pernah bersyahadat, kita tak tahu hatinya bagaimana, maka ayahmu yang pernah kau dengar bersyahadat, laksanakan 4 fardu kifayah: mandikan, kafankan, solatkan kalau sudah meninggal. Kalau belum jangan.